Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Tangerang, Ibu Dr. Anda Hajai Spermasi MPD. Yang terhormat Kepala Puskesmas Cipondok, Dr. Rizky Adiarti. Yang terhormat Kepala Puskesmas Poris Pelawat, Dr. Win Agung. Yang terhormat Bapak Sutanto, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Yang terhormat pula Bapak Ibu Wali Kelas, baik Wali Kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Yang terhormat pula Bapak Ibu Wali Murid semuanya, baik Wali Murid dari kelas 9, kelas 8, maupun kelas 7. Alhamdulillah, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun di dunia maya lewat Zoom. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita sampaikan pula kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini di sore hari ini izinkan saya, nama saya Muniro, salah satu pengajar di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Saya akan membawakan acara ini sampai selesai insya Allah dalam rangka sosialisasi vaksinasi siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang pada tanggal yang akan dilaksanakan besok tanggal 21 Juli 2021. Karena memang sudah waktu sudah merambat sore, berikut saya akan bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi sosialisasi vaksin yang akan disampaikan oleh Dr. Rizky Adiarti dan Bapak Sutanto dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Yang keempat, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita buka saja acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Tangerang kepada Ibu Dr. Anda Hajai Spermasi MPD, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yoh, Bu Muniro. Salam kenal Bapak Ibu semuanya dengan saya Kepala SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Baru kita jumpa di sini ya, karena kita KBM sudah lama 2 tahun melakukan virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wala alihi wasahbihi azmain amma ba'du. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati Ibu Dr. Rizky Adiarti, Kepala Puskesmas Cipondok. Yang saya hormati Dr. Win Agung, Kepala Puskesmas Poris Pelawat. Yang saya hormati Bapak Sutanto, perwakilan dari Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan anugerah terindahnya sehingga kita bisa bersama-sama bertemu dalam acara hari ini yaitu Zoom virtual mengenai sosialisasi vaksinasi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam kebenaran.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada peserta Zoom ini ya yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi vaksinasi ini. Semoga walaupun kita laksanakan secara virtual tidak akan mengurangi maknanya. Sebagaimana kita ketahui, kita saat ini hampir 2 tahun dalam kondisi COVID-19, dalam keadaan pandemi. Sehingga KBM yang semula di tahun ini, tahun ajaran ini akan dilaksanakan secara tatap muka. Tetapi belum bisa dilaksanakan. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kita wajib berdoa dan berikhtiar. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Mari bersama-sama mendukung program pemerintah dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, plus melaksanakan vaksin. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dan terhindar dari tertular COVID-19 ini. Mari bersama-sama mendukung program pemerintah. Manfaat vaksin salah satunya untuk mencegah gejala berat pada penyakit COVID-19. Kita lakukan pencegahan ini sejak dini. Untuk jelasnya, kita akan dengarkan paparan dari ahlinya, yaitu dari Ibu Dr. Rizky Ardiati sebagai Kepala Puskesmas Cipondo, kemudian juga dari Bapak Sutanto, dan juga dari Dr. Win, Kepala Puskesmas Polres Pelawan. Agar kita nanti sebagai orang awam bisa dengan jelas dalam vaksin itu ada apa. Kemudian juga kita tidak termakan oleh berita-berita yang menyesatkan. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Is yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah paparan terkait dengan vaksinasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rizky Ardiati. Kepada Ibu Dr. Rizky Ardiati kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf, saya mungkin nggak pakai slide ya karena belum sampai di rumah. Jadi mohon maaf ini ternyata tadi ada keterlambatan di acara saya. Jadi kita mulai saja dengan sedikit informasi tentang vaksinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 10 Ibu Iis Permasi, yang saya hormati Bapak Sutanto, Kepala Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kota Tangerang, juga yang saya hormati Dr. Gigi Win Agung, MKM, rekan saya selaku Kepala Puskesmas Polres Pelawat, dan juga Bapak Ibu semua wali murid dari SMP 10 dan juga murid-murid SMP 10 dan semuanya yang mengikuti acara Zoom pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Mungkin sekedar informasi sedikit dari saya memang bahwa besok hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 akan diadakan vaksinasi untuk usia 12 tahun ke atas dan kebetulan dilaksanakan di SMP Negeri 10 Cipondo. Nah, vaksinasi ini adalah merupakan mekanisme pertahanan untuk anak-anak kita supaya tidak terserang atau tidak terkena COVID-19. Jadi vaksinasi yang diadakan besok adalah vaksinasi COVID-19.
program vaksinasi ini adalah program dari pemerintah. Jadi memang sudah kita laksanakan vaksinasi massal mulai dari lansia, pralansia, kemudian umur 18 tahun ke atas, dan sekarang adalah programnya untuk usia 12 tahun ke atas. Yang sasarannya adalah SMP, mulai SMP ke atas, siswa SMP ke atas. Nah, vaksinasi ini sangat berguna sekali. Benar tadi kata Ibu Kepala Sekolah bahwa kita harus melakukan 5M tadi. Dan 5M ini juga harus didukung oleh vaksinasi, di mana vaksinasi ini dapat memberikan pertahanan secara spesifik, imunitas spesifik di tubuh anak-anak kita terhadap COVID-19. Memang kita bisa memberikan vitamin, kemudian memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tapi itu adalah untuk meningkatkan imunitas, tapi tidak spesifik. Sedangkan vaksinasi ini adalah perlindungan secara spesifik terhadap COVID-19. Beberapa berita hoax banyak tersebar bahwa orang yang divaksinasi nanti akan menjadi positif COVID-19. Bahkan ada yang katanya divaksinasi dia meninggal, ataupun bahkan setelah divaksinasi sakit. Nah, itu sebetulnya adalah berita yang tidak ada dasarnya dan tidak bertanggung jawab. Jadi vaksinasi yang diberikan besok adalah vaksinasi Sinovac, di mana vaksinasi ini adalah vaksinasi bukan virus aktif, tetapi hanya fragmen-fragmen virus yang tidak akan menyebabkan seseorang menjadi positif. Justru di situ akan dikenali badan kita akan membentuk antibodi sehingga mengenali antigen yang masuk atau mengenali virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian di situ memang akan terjadi beberapa reaksi terhadap anak-anak. Ada yang reaksinya demam, kemudian bisa juga mungkin beberapa reaksi yang terjadi agak ngantuk, dan ada yang bilang memang lapar. Nah, itu adalah reaksi-reaksi yang tidak membahayakan dan memang bisa terjadi pada orang-orang yang divaksinasi COVID-19. Tetapi itu adalah tidak membahayakan, dan juga sudah dibuktikan bahwa lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Jadi kita tidak perlu takut jika anak kita besok mengadakan atau divaksinasi COVID-19. Insya Allah aman, dan juga memang kita akan menyiapkan juga obat-obatan jika terjadi misalnya alergi ataupun KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi pada vaksinasi COVID-19 ini. Tetapi itu jarang terjadi, bahkan Puskesmas Cipondo sedang melakukan vaksinasi kepada lansia, pralansia, dan juga 18 tahun ke atas. Tidak pernah ditemukan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi diharapkan besok Bapak Ibu wali murid mau untuk membawa putra-putrinya untuk datang ke sekolah SMP Negeri 10 untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 ini. Dan juga manfaatnya banyak sekali. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, memang orang-orang yang sudah divaksinasi bukan mungkin tidak terserang COVID-19. Masih bisa terserang COVID-19. Bahkan yang sudah vaksinasi lengkap 2 kali. Ini bagaimana nih? Sehingga orang yang sudah divaksinasi itu tidak akan menularkan secara berat kepada orang lain. Jadi sudah ada antibodi di dalam tubuh orang yang terkena, sehingga tidak menimbulkan gejala yang berat dan penularan yang hebat kepada orang lain. Nah, maka dari itu sebaiknya kita tidak mendengar berita-berita hoax yang tidak ada penelitiannya dan tidak bertanggung jawab itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin besok adalah pelaksanaan vaksinasi di SMP Negeri 10 dan diharapkan anak-anak menyiapkan dirinya sebelum divaksinasi, yaitu sebelum divaksinasi anak-anak harus istirahat yang cukup. Tidak boleh begadang, tidak boleh dalam keadaan badan yang lelah dan letih. Jadi harus istirahat yang cukup malam harinya, kemudian pagi harinya harus makan dulu, sarapan pagi, kemudian minum yang cukup,
dan rileks, jangan stres. Karena memang kadang-kadang dengan stresor yang atau takut yang berlebihan, nanti asam lambung kita akan meningkat. Nah, setelah disuntik, oh kok jadi sakit perut, jadi mual, jadi mencret, jadi stres dingin. Nah, itu karena psikis dari kita yang mungkin takut ya, banyak ya memang orang-orang yang takut disuntik ya, tapi itu harus bisa kita kendalikan dengan pikiran yang rileks. Diharapkan nanti juga anak-anak dipersiapkan dengan baik, yaitu memang harus yakin bahwa vaksinasi ini adalah vaksinasi yang bermanfaat untuk tubuhnya, bahwa di sini adalah merupakan ikhtiar maksimal dari kita, dari pemerintah yang menginginkan rakyatnya kuat dan tidak terinfeksi COVID-19. Jadi di sini adalah dari diri kita sendiri diyakinkan bahwa vaksinasi ini bermanfaat, berguna, dan juga jangan lupa istirahat yang cukup, kemudian makan pagi, jangan lupa sarapan pagi, dan juga minum jangan sampai dehidrasi ya, karena kalau dehidrasi juga bahaya. Kemudian juga datang ke sekolah dengan prokes atau protokol kesehatan yang ketat. Tidak boleh berkumpul atau ketemu teman yang mungkin ketemu teman udah lama, akhirnya kita ngobrol ketawa-ketawa, tidak boleh berkumpul pokoknya. Pertama harus memakai masker. Kemudian juga begitu datang mungkin di situ ada disiapkan wastafel ya, harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu dengan teman mungkin, tapi kita harus tidak boleh lengah, lalai karena pandemi ini masih berlangsung, pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai sebelum divaksinasi ternyata kita malah terinfeksi virus. Nah, itu akan bahaya. Jadi orang-orang yang setelah divaksinasi ternyata dia positif COVID-19, ternyata sebelumnya dia sudah membawa virus di badannya, dan kemudian karena tidak dilakukan pemeriksaan swab saat disuntik itu sebetulnya sudah aktif virusnya. Nah, akhirnya dia setelah disuntik positif, yang disalahkan suntikannya, padahal sebetulnya sudah terinfeksi sebelum disuntik. Nah, makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Besok datang ke puskesmas sudah mempersiapkan diri dengan baik, ke puskesmas mohon maaf, besok datang ke SMP Negeri 10 sudah mempersiapkan diri dengan baik, kemudian menjaga prokes atau protokol kesehatan dengan baik, yaitu memakai masker, kalau bisa memang memakai lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, kemudian juga sampai di sana cuci tangan dengan sabun, kemudian duduk berjarak 1 meter dengan teman yang lain. Setelah selesai ataupun sebelumnya tidak boleh berkumpul, tidak boleh bergerombol, tidak boleh ngobrol, langsung pulang. Begitu pulang, baju-baju yang dari luar tidak boleh dipakai di dalam rumah, langsung dicopot semua baju, jilbab, celana, kaos kaki, sepatu taruh di luar, langsung mandi, kemudian baru berkumpul bersama keluarga di rumah. Karena kalau kita dari luar rumah itu adalah kita membawa banyak kuman dan virus yang kita tidak tahu apakah bisa menularkan atau tidak ke keluarga kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap seluruh siswa SMP Negeri 10 besok bisa divaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi berjalan aman, lancar, dan insya Allah bermanfaat bagi siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Dan juga kita harapkan ini adalah merupakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 dan kita bersama bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ika. Semoga paparan yang disampaikan oleh Dr. Ika bisa mencerahkan kita semua. Bapak Ibu wali murid, kemudian siswa-siswi kita yang mendengarkan juga, mudah-mudahan bisa memahami betapa besar manfaatnya vaksin COVID-19. Ini ada beberapa catatan yang saya catat, apa yang disampaikan, supaya lebih mengingat lagi bahwa vaksinasi COVID-19 ini adalah program pemerintah. Nah, ketika kita sudah divaksin, ini merupakan pertahanan secara spesifik ya dok ya, terhadap imunitas dalam tubuh anak kita. Sehingga ketika misalnya setelah divaksin terpapar lagi itu tidak bergejala berat dan juga tidak menularkan secara hebat kepada orang lain.
Itu yang saya tangkap. Dan vaksin yang diberikan nanti adalah vaksin Sinovac. Nah, Iya, vaksin Sinovac benar, Bu. ya, vaksin Sinovac. Kemudian juga reaksi yang biasanya terjadi setelah divaksin ini supaya diketahui, tadi juga sudah didengarkan. Di antaranya misalnya muncul demam, rasa ngantuk, rasa lapar, seperti itu. Seperti saya juga ketika habis divaksin waktu itu ngantuknya luar biasa. Kemudian vaksin ini sebetulnya lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Memang itu yang kita lakukan. Memang ada sesuatu itu pasti ada manfaat dan ada mudaratnya, tapi vaksin ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, ketika datang ke sekolah, anak-anak yang harus dilakukan di rumah, istirahat yang cukup, kemudian sarapan terlebih dahulu, jangan sampai belum sarapan. Minum yang cukup supaya tidak dehidrasi, kemudian rileks. Jangan takut, jangan deg-degan dari sekarang. Kemudian prokes harus ketat. Ya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Kalaupun ada yang terlewat, mohon maaf, tapi tadi juga sudah sama-sama kita mendengarkan. Dari Dokter Win, barangkali ada tambahan? Dokter Win, mau menambahkan atau? Ya, tambahkan Silakan, sedikit aja. Dokter Win. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya mengucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu semua yang merayakan. Kok si Ica nggak ada absen ya? Di absen nggak? Sama dong. Ya, Bapak Ibu. Enggak. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 10, Ibu Iis Permasi, dan jajarannya, kepada Dr. Ika Rizky, Kepala Puskesmas Cipondo yang saya hormati, Pak Sutanto, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, dan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting sore hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Win Agung Firdiansyah. Saya Kepala Puskesmas Polres Pelawat. SMP Negeri 10 adalah wilayah kerja kami. Jadi kita berkolaborasi dengan 3 puskesmas nanti dalam pelaksanaannya. Puskesmas Polres Pelawat, Puskesmas Cipondo, dan Puskesmas Neglasari. Nah, untuk kegiatan kita besok, Bapak Ibu semua, tujuannya memang ini mendapatkan kekebalan tubuh atau herd immunity dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu kan harus berkumpul. Siswa itu harus berkumpul dalam satu ruangan. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat dengan kegiatan anak-anak waktu SD-nya ya, ada imunisasi atau bulan imunisasi anak sekolah. Ini hampir sama dengan virus COVID ini ya. Dulu adanya difteri, campak, dan sebagainya. Nah, sekarang COVID-19. Nah, COVID ini mau nggak mau harus divaksin kita. Nanti anak-anak yang divaksin pertama kali pada besok hari ya, tanggal 21 Juli, akan mendapatkan kembali vaksin yang kedua, dosis kedua, 28 hari ke depan. Jadi untuk mendapatkan keutuhan kekebalan tubuh pada anak, mau tidak mau ya, supaya nanti pelajaran juga bisa bertatap muka di sekolah, mungkin anak-anak juga pada kangen sama teman-temannya, apalagi yang baru masuk ya, yang diterima di sekolah SMP Negeri 10, maupun yang sudah 2 tahun ini nih, belum ketemu dengan teman-temannya. Mungkin sangat rindu-rindunya dengan Bu Guru, Pak Guru, maupun teman-teman yang lain. Karena memang kita ketahui saya punya anak di rumah, anak-anak kalau udah melakukan daring ya, belajar melalui jarak jauh, ya ada yang malas-malesan, ada yang tidur-tiduran, ada yang tidak konsentrasi. Mau nggak mau ini harus dilaksanakan di sekolah nanti. Jadi vaksin ini tujuannya, manfaatnya sangat luar biasa, supaya anak kembali lagi ke sekolah, back to school, ya, agar anak-anak memang secara psikis ya, ini sudah ada perubahan
paradigma belajar dan mengajar di sekolah maupun di rumah agak berbeda. Sangat berbeda. Apalagi orang tuanya bekerja, mereka sendirian, kakaknya juga belajar. Tidak ada komunikasi dua arah ya. Anak ingin melakukan apa, menanyakan sesuatu kepada gurunya agak sulit. Mungkin nanti dengan vaksin ini mudah-mudahan anak-anak makin ke depan sudah ada kekebalan tubuh, bisa berinteraksi lagi dengan bu gurunya, pak gurunya, maupun dengan teman-teman. Prinsipnya nanti setelah sudah divaksin kedua kali, pelajaran tatap muka akan dilaksanakan dengan prokes. Ada keterbatasan ya, di mana kalau di satu ruangan 40, mungkin setengahnya, atau 20 orang satu kelas, mungkin setengahnya. Ya, saling bergantian nanti ke depannya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu ya, izinkan anak-anak Bapak Ibu semua supaya divaksin agar anak-anak mendapatkan kekebalan dalam varian Delta ini. Ya, varian Delta ini 7 kali Bu, Bapak Ibu semua, 7 kali cepat penularannya. Jadi kalau misalnya kita tidak vaksin, ya nanti tidak ada perlindungan untuk anak-anak semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga besok pelaksanaan yang hadir banyak siswanya. Kami dengar ada 1000-an itu. Jadi nanti Bu Guru dan orang tua bisa mengagendakan durasinya per jam atau berapa menit, ya setengah jam untuk berapa kelas atau 1 jam berapa kelas supaya tidak ada kerumunan. Mungkin itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Win. Di sini yang saya garis bawahi bahwa tujuan vaksinasi ini adalah untuk persiapan back to school ya Dok ya. Agar anak-anak bisa kembali lagi sekolah tatap muka, karena memang seperti yang tadi dokter katakan bahwa belajar secara daring ini banyak kendalanya. Satu hal yang tidak bisa kita dapat di belajar daring ini, tidak adanya ikatan emosional antara guru dengan siswa. Jadi pembentukan karakternya itu agak sulit, Dok. Makanya kami pun sangat berharap secepatnya bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan mungkin orang tua juga, para wali murid juga banyak yang sudah menginginkan. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah dengan melakukan vaksinasi untuk siswa usia 12 sampai 18 tahun. Kita berharap mudah-mudahan orang tua di rumah bisa mengizinkan anaknya besok untuk melakukan vaksinasi ya Dok ya. Kecuali mungkin yang sedang sakit, ya mungkin Dok ya. Kalau yang sedang sakit tidak bisa ikut atau mungkin alasan-alasan tertentu. Kita berharap sih besok banyak yang datang. Alhamdulillah kita sudah jadwalkan Dok. Insya Allah. Kita sudah jadwalkan itu karena memang siswa kita banyak, itu ada 30 kelas, kurang lebih 1000 lebih, maka kita jadwalkan per 30 menit itu 3 kelas. Mudah-mudahan sih besok bisa terjadi Dok ya. Dan bisa berjalan. Insya Allah. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya adalah kami persilahkan perwakilan dari Dinas Kesehatan, Bapak Sutanto. Pada Bapak Sutanto kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan Alhamdulillahi Rabbi, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan Zoom meeting dalam rangka persiapan vaksinasi di SMP 10 Cipondoh Kota Tangerang. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Bu Is yang kami hormati, Dr. Ika, kemudian Dr. Win, kemudian Bapak Ibu Guru SMP 10 yang sangat saya banggakan, kemudian para orang tua murid yang sangat-sangat hormatin. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi udah panjang lebar Dr. Ika menyampaikan tentang prokes kesehatan sampai detail
tadi bagaimana kalau seandainya kita protap SOP dari luar mau masuk rumah supaya virus itu nggak menularin di keluarga kita. Kemudian nanti Dr. Win juga udah banyak panjang lebar gitu. Nah, untuk saya gitu akan menyoroti satu hal tadi untuk efek samping vaksin itu artinya tidak semua anak harus panas, kemudian mual segala macam. Kemarin pengalaman di SMP 31 itu hampir tidak ada gitu. Yang observasi itu nggak ada yang terkendala. Nah, besok Bapak Ibu sekalian gitu, kita akan pengaturan bersama-sama dengan sekolahan. Mohon kami juga dibantu dari sekolahan. Jadi sebelum anak masuk ke pintu gerbang sekolahan, itu mohon pihak sekolahan sudah sekalian mengecek termogan, ya. Termogan dicek berapa suhunya gitu. Kalau nanti suhunya tinggi, lagi panas ya suruh pulang aja gitu. Terus kalau dia tidak panas, ya nanti ditulis di kertas, ya, di kertas. Kemudian yang nanti akan dilanjutkan ke season berikutnya. Jadi sebelum masuk sekolahan, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru untuk turut bantu. Jadi anak-anak yang kira-kira panas, kemudian lagi sakit, batuk, pilek, terus ada alergi, ada asma, ada riwayat jantung, ada yang kira-kira nggak bermasalah divaksin, lebih baik disuruh pulang saja gitu. Jadi nanti anak-anak masuk itu sudah dalam kondisi sudah tersortir. Anak-anak ini adalah anak-anak yang sehat gitu. Walaupun nanti di screening juga akan kita screening ulang kayak gitu tuh. Kemudian terus setelah itu begitu anak-anak masuk gitu, nanti sebisa mungkin kalau memang nanti banyak itu pengalaman supaya cepat kita tensi, anak-anak kita tensi. Nah, karena keterbatasan tenaga kesehatan, mohon nanti kami dibantu tensinya dari Bapak Ibu guru. Gitu. Gampang kok tensinya pakai tensimeter digital ini gitu, dan semua orang kemarin juga begitu, sehingga cepat pelaksanaannya. Kemudian setelah udah ditensi, kemudian anak masuk ke pendaftaran. Setelah udah pendaftaran, udah didaftar, kemudian setelah didaftar, udah masuk e-pus segala macam, terus masuk ke screening. Nah, di dalam screening ini nanti masih ditanya apakah anak pernah sakit berat, kemudian panas, batuk, pilek, punya keluhan asma dan segala macam gitu. Nanti kalau di situ memang ada, langsung anak-anak kita pulangkan gitu. Artinya apa? Dia tidak siap untuk menerima vaksin. Tapi kalau seandainya anaknya sehat-sehat saja, langsung anak-anak dibawa ke meja vaksin, kemudian anak-anak divaksinasi. Setelah divaksinasi, nanti anak disuruh nunggu sekitar 20 menit, ya. 20 menit. Nah, setelah 20 menit gitu, anak-anak ini nanti akan diberikan, setelah 20 menit akan diberikan semacam sertifikat vaksinasi tahap pertama gitu. Cuman karena kemarin itu ini kan langsung ke internet, ya, langsung internet gitu. Masalah di meja terakhir, meja pengebrinan itu kemarin sangat lama. Kami aja vaksinasi itu selesai sekitar jam 3. Dan kita nginput dan ngeprint itu sampai maghrib. Nah, ini yang akan kita sikapi bersama supaya biar cepat gitu, biar cepat. Akhirnya kasihan anak-anak nunggu lama gitu. Akhirnya ya udah, setelah 20 menit kemudian arsip-arsip yang dipegang oleh anak tersebut kemudian kita kumpulkan, anak-anak kita suruh pulang, ya, terus dia dengan kewajiban nanti dia bisa balik lagi ngambil buku LKS, sekalian ngambil sertifikat vaksinasi gitu, supaya cepat. Kasihan juga kalau anak-anak nungguin di situ sampai ngeprint, ngejentul gitu, terus ada kerumunan gitu. Tuh kemarin
kayak gitu tuh, sehingga apa, ya udah tinggal kertas saja, nanti kita yang menyelesaikan dan anak-anak udah langsung pulang. Dan di situ di kertas pencatatannya itu nanti anak-anak juga disuruh menuliskan kelas, ya, kelas 1A, 7A, 7B, 7C sampai 7 terakhir, 7I atau apa segala macam, supaya nanti Bapak Ibu gurunya bisa mensortir per kelas masing-masing gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti saya yakinkan anak-anak yang masuk itu anak-anak yang benar-benar fit, anak-anak yang benar fit. Toh seandainya nanti ada kejadian KIPI gitu, nanti akan kita tindak lanjutin. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Kemarin kalau nggak gitu nggak ada ya, nggak ada. Nah tadi benar dikatakan oleh Dr. Rizky, dari rumah benar-benar malam ini anak-anak kudu tidur yang nyenyak, yang pules segala macam, nggak usah perlu khawatir, itu hal yang biasa. Kemudian makan yang bergizi, gitu, olahraga kalau perlu, gitu, dan istirahat. Nah minum yang banyak. Nah pagi-pagi udah, gitu, pagi-pagi gembira, senyum, jangan cembetut karena mau diimunisasi, karena pagi-pagi cembetut itu akan menurunkan imunitas juga, gitu. Itu terus nanti saya mohon kemarin berdasarkan pengalaman di SMP 31 itu tadi saya sampaikan di meja terakhir, meja 4 atau meja 2 itu yang terakhir, yang ngeprint itu memang untuk apa, biar cepat itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, satu adalah internet, ya. Internet, kalau bisa internetnya besok apa pakai kabel langsung gitu, nggak pakai WiFi gitu. Kemudian spek dari laptopnya atau komputernya gitu, semakin tinggi ya semakin cepat gitu. Ini kan sekitar berapa? Taruhlah 1000 yang datang 700 saja, 700 kali setengah menit, udah berapa jam itu? Setengah menit kali berapa jam itu. Nah ini yang perlu kita antisipasi gitu, sama-sama kita juga roadshow gitu, teman-teman kesehatan. Kalau terus-terusan kayak gini juga kasihan juga, dia juga harus menjaga stamina, harus istirahat cukup gitu tuh, gitu, belum pegel-pegel segala macam, itu kan juga harus diantisipasi gitu. Jadi marilah kita sama-sama saling membantu supaya besok imunisasi berjalan dengan baik. Kemudian nanti siapa di mana, mohon nanti Bapak Ibu guru juga ikut membantu berjalannya imunisasi. Banyak faktor peran itu yang harus dibantu, baik di pintu gerbang masuk, di pendaftaran, kemudian nanti membantu pada saat mengarahkan anak ke imunisasi, mengarahkan anak ke observasi, mana anak yang duluan, mana anak yang belakangan, itu minta tolong pada Bapak ya, Ibu guru sekalian. Gitu. Terus satu hal lagi saya mohon, hal sepele gitu. Kadang-kadang kalau ada satu anak yang takut, akhirnya semuanya jadi takut gitu. Nah nanti besok kalau bisa saya minta tempat imunisasi itu tempat tertutup, paling enggak anak-anak yang belum diimunisasi itu nggak bisa ngelihat gitu. Nah, kalau yang udah diimunisasi silakan melihat juga nggak apa-apa. Tapi yang belum diimunisasi itu jangan melihat gitu. Jangan melihat, sehingga apa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan segala macam. Walaupun kemarin juga nggak ada sih. Saya lihat ada satu orang itu yang perlu kita rayu-rayu segala macam, tapi akhirnya juga biasa gitu, nggak apa-apa. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian terus terang saya juga belum melihat lokasi gitu, belum melihat lokasinya kayak apa. Mungkin nanti besok saya mengharapkan pagi-pagi banget kita juga bisa datang pagi, sehingga tank jam 8 itu kita bisa mulai. Dan kami mengharapkan Kominfo, ya ada Kominfo di sini,
gitu. Ini karena ini persiapannya juga lebih banyak. Kemudian ibu-ibu bidan, IBI, Ikatan Bidan Indonesia sama klinik yang ditugaskan ini harus jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Maksud saya jauh-jauh jam sebelumnya. Kalau bisa kita jam setengah 8 itu udah terlambat. Kalau bisa jam 7 itu kita udah nyampe tempat, kemudian kita udah persiapan. Persiapan itu paling enggak sekitar memakan waktu setengah sampai 1 jaman gitu itu. Termasuk nanti kursi-kursi, meja-meja ini ada di mana gitu. Perlu meja berapa, perlu kursi berapa gitu. Terus nanti yang ngeprintnya, apakah kita ngeprintnya nanti besok di ruangan yang sudah tersedia, itu jauh lebih bagus karena apa, kalau udah tersedia kan komputernya juga speknya kemungkinan tinggi, kemudian internetnya juga ngacir gitu tuh, sehingga mempermudah kita di dalam ngeprintnya, kemudian ngeprintnya sehingga apa nanti besok berjalan dengan lancar gitu. Itu aja mungkin Bu dari kami, mungkin nanti ada 1-2 yang perlu diluruskan, monggo silahkan. Kita terima kasih sore ini udah mengadakan Zoom-meet sama Bapak Ibu wali murid gitu. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tanto telah memberikan arahan-arahan ini ditujukan kepada kami ke SMP Negeri 10 Tangerang. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa kami laksanakan dan mudah-mudahan pelaksanaan besok tidak terkendala dengan internet. Yang saya catat untuk Bapak Ibu wali murid di sini adalah penjelasan tentang efek samping. Ditekankan kembali bahwa tidak semua yang divaksin itu mengalami efek samping. Ada juga yang tidak mengalami efek samping, walaupun ada anak-anak tertentu, mungkin 1-2 anak yang ada efek sampingnya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah kita berdoa sama-sama, vaksinasi besok semuanya berjalan lancar, kita saling mendukung bahu-membahu supaya pelaksanaan vaksin bisa berjalan lancar, tidak terkendala, dan mudah-mudahan kita sehat semua, terutama nih para nakes ya, yang sudah berjibaku melaksanakan tugas dari jauh-jauh hari, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kemudian lanjut kepada sesi tanya jawab. Nah, dipersilahkan kepada Bapak Ibu wali murid barangkali punya usulan, punya unek-unek, punya hal-hal yang masih tanda tanya di benaknya. Silahkan bagi yang mau bertanya. Sesi pertama kami persilakan untuk 3 orang terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau bertanya dari wali murid. Izin Bu, kalau bisa melalui chat dulu Bu, biar tinggal Ibu panggil. Kalau enggak nanti main sundul-sundulan Bu. Oh gitu. Ya silahkan. Dikenalkan dulu namanya, terus anaknya siswa kelas berapa, Bapak Ibu ya. Silakan di chat dulu, silakan. Biar nanti saya panggil, saya lihat lewat chat terlebih dahulu. Fahri ya? Fahri Ya. Japran 7G. Afrija. Iya Bu, mau tanya Bu. Ya silahkan wali murid dari Fahri Japran kelas 7G. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ibunya Fahri Japran Afrija kelas 7G. Pertanyaannya begini Bu, kebetulan kami itu sekeluarga baru selesai karantina tanggal 25 Juni kemarin. Tapi masalahnya juga kami itu kemarin tidak ada keluhan, termasuk OTG lah ya. Nah itu kita bisa vaksin nggak Bu, anaknya? Pertanyaannya itu aja dari saya. Ya, pertanyaan. Bapak Ibu dokter, apa mau langsung dijawab atau kita tampung dulu 3 orang? Kesepakatannya. Pertanyaannya. Langsung aja Bu. Oh langsung aja silahkan Pak. Kalau mau langsung pertanyaannya dari
Fahri Jabran G baru mengalami terkena COVID-19 dengan gejala ringan, apakah boleh vaksin atau enggak? Kalau yang kemarin habis kena COVID, sementara nggak usah vaksin dulu, Bu. Nanti setelah 3 bulan baru. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Oke, ya udah terima Iya, kasih. Bu. Oke, sehat selalu Bu Fahri. Iya, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar, yang berikutnya Fatih Raihan 7D. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana, wali murid dari Fatraihan Adikara kelas 7D. Saya mau nanya ke Bu Dokter atau siapa ya yang bisa ini menjelaskan nantinya. Yang pertama adalah sehubungan dengan adanya varian Delta yang katanya 7 kali lebih cepat. Maka apakah ada jaminan bahwa anak-anak di sana nantinya, maksudnya yang akan divaksin itu nanti itu mereka terbebas dari COVID pada saat divaksin. Karena kan kalau kalau dicek suhu, terus dicek tensi, itu tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak terpapar COVID-19. Gitu. Jadi apakah ada swab-nya terlebih dahulu atau antigennya atau apapun itu sebelum divaksin? Karena dengan kerumunan di sana pun nanti kan juga terlepas dari prokesnya semuanya. Pengalaman sebelumnya di puskesmas, beberapa puskesmas tuh itu sangat menjaga prokes, tapi masih banyak sangat yang terpapar karena tidak adanya swab terlebih dahulu. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan antibodi yang sudah terbentuk, anak kami ini kan juga beberapa bulan sebelumnya itu baru sembuh dari COVID. Sekitar 6 bulanan. Apakah masih diperlukan untuk vaksin? Terus yang ketiga, apabila umur antibodi mantan pasien COVID berumur terbatas, seperti yang disampaikan tadi, kalau tidak salah 3 bulan, apakah ada jaminan bahwa vaksin itu akan lebih kuat daripada antibodi alami? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pada Bu Ika, Saya coba. Pak Win yang mau menjawab. Saya dulu coba menjawab ya, mungkin nanti ditambahkan oleh Dokter Win dengan Pak Tanto. Baik, silakan Dokter Ika. Ya. Untuk yang pertama ya, jadi mungkin yang dengan Ibu siapa tadi, mohon maaf? Bu Fitri. Saya Fitri, Bu Dokter. Bu siapa? Bu Fitri. Ibu Fitri, oh iya, mohon maaf. Ya Ibu Fitri, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama adalah mengenai varian Delta. Apakah bisa menjamin belum terkena varian Delta jika tidak diswab sebelum vaksin gitu ya Bu ya? Dan apakah pengecekan suhu itu menjamin apakah dia sudah terinfeksi virus atau sedang menderita COVID atau tidak? Ya memang Bu, sebaiknya memang untuk untuk memastikan apakah seseorang terkena COVID atau tidak adalah untuk sementara ini pemeriksaannya masih pemeriksaan swab, baik swab antigen ataupun swab PCR. Tapi untuk pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia memang tidak ada syarat bahwa harus diswab dulu, kemudian divaksinasi, baru divaksinasi. Jadi kami atau kita mengacu kepada Kemenkes dan juga arahan Dinas Kesehatan bahwa kita melihat secara global saja bahwa tidak ada sakit atau sakit berat yang sedang diderita, misalnya demam tinggi, kemudian gula darah lebih dari 250, kemudian tensi lebih dari 180/100, kemudian juga sedang menderita misalnya sedang serangan asma akut ataupun menderita penyakit kanker ataupun alergi pada protein tinggi, dan juga memang kita tidak mendeteksi apakah si penderita itu sedang menderita COVID atau tidak. Tapi insya Allah ya, karena memang kita bisa karena biasanya kalau sudah terserang COVID kan anaknya lemes, lesu, kemudian biasanya ada gejala penyerta seperti batuk, pilek, diare,
Nah, itu jika anak-anak sudah menderita itu sebaiknya memang tidak datang untuk divaksin karena takutnya bisa diasumsikan jika dia terkena misalnya terinfeksi COVID. Jadi kita memang tidak melakukan pemeriksaan secara spesifik dengan swab, tetapi memeriksa secara global bahwa anak tersebut tidak demam, kemudian tidak sedang batuk pilek yang hebat, tidak sedang diare, tidak sedang mual muntah, itu saja Bu. Jadi memang tidak menjamin bahwa apakah menjamin kalau seseorang dengan pemeriksaan suhu dia tidak terinfeksi virus Delta, memang tidak menjamin, tapi virus Delta itu jika sudah menyerang akan menimbulkan gejala. Nah, gejalanya itu yang kita lihat kalau sudah anak-anak bergejala seperti demam tinggi, batuk pilek yang parah, diare hebat misalnya ataupun mual muntah, itu sebaiknya memang tidak divaksinasi. Ya, kemudian juga jika ada alergi protein tinggi itu tidak usah divaksinasi atau tidak perlu divaksinasi di sekolah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dokter, tolong di hold dulu dokter. Itu di belakang ada yang main musik nggak bisa menghargai yang lain ya? Itu bukan saya ya, itu ada yang masih kebuka deh. Ada yang masih unmute coba. Unmute semua ya. Betul, semua bukan. Nah, silakan Bu Dokter. Iya. Silakan Bu Dokter dilanjut. Dokter mute. Halo, sudah di-unmute semuanya? Sudah Dok. Sudah di-mute semuanya ya. Ya. Jadi tadi itu ada suara musik ya, bukan saya ya. Iya, Dok. Ada yang bocor tuh, ada yang kebuka. Ya gitu. Jadi sampai mana tuh? Tadi ya sudah dijelaskan bahwa tadi memang untuk vaksinasi yang pertama itu tadi tidak ada pemeriksaan swab dulu ataupun anak-anaknya dijamin tidak terinfeksi virus COVID Delta ya, karena memang kita tidak melaksanakan protap seperti itu. Jadi kita melaksanakan vaksinasi ini dengan melihat tanda gejala yang ada pada anak, karena biasanya virus Delta itu kan menimbulkan gejala yaitu demam yang tinggi, batuk pilek yang berat, kemudian diare, mual muntah gitu, dan lemas biasanya. Jadi memang vaksinasi ini secara global kita mendeteksi kesehatannya. Jadi diharapkan memang anak-anak jika tidak demam tinggi, tidak batuk pilek yang parah, kemudian tidak tidak lemas, tidak mual muntah, itu kemungkinan memang dalam keadaan sehat. Nah, untuk anak-anak yang mau divaksinasi, kemudian Dok, nggak ada suaranya, Dok. Halo? Iya, nggak ada suara kan? Ya, tadi kedengeran kan ya? Sekarang udah. Iya. Suaranya. Ya. Oh ya udah. Yang pertama tadi sudah terjawab ya, bahwa memang tidak ada pemeriksaan swab sebelum vaksinasi. Tapi bagaimana kita meyakinkan bahwa dia tidak terserang virus Delta? Yaitu kita kan melihat gejalanya. Kalau biasanya sudah terinfeksi virus COVID, terutama virus Delta, memang ada gejalanya. Biasanya dia demam tinggi, batuk pileknya parah. Kemudian juga ada mual muntah, demam, enak, kayak rasa enak, diare gitu. Jadi kalau anak-anak bergejala seperti itu memang tidak kita vaksinasi dulu. Tapi untuk secara global kita memang hanya mengecek suhu dan juga penyakit apa yang sedang diderita anak-anak yang datang ke sekolah besok. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pertanyaannya tadi Bu Fitri? Sudah 6 bulan terkena COVID. Terkait dengan antibodi yang sudah terbentuk, anak kami kan baru juga sembuh dari COVID beberapa bulan yang lalu. Apakah masih perlu divaksin? Terus apabila umur antibodi mantan pasien COVID itu berumur terbatas, seperti yang tadi kalau tidak salah disampaikan sekitar 3 bulan ya dokter ya? Apakah ada jaminan bahwa vaksin itu akan lebih kuat daripada antibodi alami?
Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi gini memang ya, ini COVID ini semua orang ini sedang belajar. Jadi selalu ada yang baru ya. Memang penelitian ini terbatas ya. Jadi yang kita ketahui memang penelitiannya bahwa vaksin COVID ini harus diulang 2 kali kan ya. Jadi dia ada boosternya. Jadi setelah divaksin pertama 28 hari lagi dia harus divaksin yang kedua. Nah untuk orang-orang yang sudah menderita COVID itu memang kita tadinya ada peraturan bahwa 3 bulan setelah dia menderita COVID baru dia disuntik lagi. Karena apa? Karena menurut penelitian orang-orang yang sudah terinfeksi COVID itu dia mempunyai antibodi yang tinggi. Nah saat antibodi menurun itu 3 bulan itu dilakukan penyuntikan vaksin, diharapkan antibodinya akan meningkat lagi. Nah apakah untuk memastikan apakah sudah pasti antibodinya akan meningkat jika sudah apa namanya jika sudah apa namanya terkena COVID kemudian divaksin, apakah yakin antibodinya akan meningkat? Nah itu apa namanya kita tidak tahu ya, memang tapi diharapkan memang seperti itu bahwa nanti ada peningkatan antibodi dan juga bisa apa namanya menambah kekebalan tubuh secara spesifik. Nah, untuk mendeteksinya dengan baik, memang harus dites antibodi di laboratorium. Tetapi untuk memastikan apakah antibodi yang dibentuk bukannya akan lebih baik daripada vaksin yang disuntikan. Nah, ini juga namanya juga kan kita mencoba ya ikhtiar ya. Ya moga-moga sih dengan antibodi yang baik, mungkin anak ibu sudah terkena 6 bulan yang lalu, itu sudah terbentuk antibodinya dengan baik. Nah, kita tambahkan sekarang dengan vaksinasi. Semoga supaya lebih maksimal lagi gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, ikhtiar yang baik ini kita yakinkan dengan sugesti yang baik. Kalau sugesti kita nggak percaya, ya jadinya nanti nggak akan baik di badan kita. Benar-benar nggak akan berfungsi. Tapi kalau kita bersugesti baik, kita berpikiran positif bahwa ya sudahlah, sudah pernah kena. Saya juga sudah pernah kena nih. Saya sudah suntik 2 kali vaksin, saya kena kemarin sebulan yang lalu. Alhamdulillah saat terkena COVID saya tidak terlalu berat, sembuhnya pun cepat. Dalam waktu 10 hari saya sudah negatif lagi PCR-nya. Nah, saya nanti kalau ada vaksin ketiga, saya mau vaksin nggak? Mau vaksin. Kenapa? Karena saya yakin bersugesti bahwa apapun yang nanti divaksin lagi ke badan saya, nanti akan menimbulkan suatu hal yang baik. Bahwa nanti mungkin daya tahan tubuh saya akan meningkat. Walaupun saya sudah punya antibodi yang lebih baik setelah saya terpapar terinfeksi virus COVID. Jadi kalau menurut saya, apakah anak saya perlu divaksin setelah 6 bulan terinfeksi COVID? Bismillah aja Bu, ikut saja vaksinnya, kita bersugesti baik, kita berpikiran positif bahwa antibodi yang di badan sudah bagus, itu adalah pemberian Allah, itu adalah antibodi yang terbentuk secara alamiah. Tapi akan lebih baik lagi jika ada antibodi buatan yang dimasukkan dari vaksinasi COVID-19 ini yang bisa menambah kekebalan tubuh. Ya memang tetap kita juga tidak tahu berapa peningkatannya. Bagaimana penelitiannya karena memang COVID-19 ini masih diteliti terus-menerus, selalu saja ada yang baru dan juga semuanya juga baru semuanya nih di dunia ini baru ketemu nih COVID-19 ini. Jadi bukan penyakit yang lama, jadi semuanya baru tahu ternyata ada COVID-19 ini dan selalu memperbaharui penelitian dan juga memperbaharui pengetahuan tentang COVID-19 ini. Jadi memang untuk vaksinasi setelah terinfeksi COVID, kita itu saja Bu, kita yakinkan bahwa ini akan menambah imunitas tubuh anak kita. Ya lebih baik divaksin memang daripada tidak divaksin. Ya memang kita percaya antibodi di badan kita lebih baik daripada antibodi yang buatan. Tapi alangkah lebih baiknya jika sudah ada antibodi kita berikan lagi antibodi imunitas buatan dari vaksinasi COVID-19 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya? Pertanyaannya? Sudah kejawab Ibu. Oh iya Ibu, bagaimana Bu Fitri? Ya sudah kejawab tadi soal yang setelah 3 bulan itu apakah masih perlu divaksin atau tidak? Ya. Ya.
Sudah Insya Allah ya terjawab Bu ya. dua-duanya ya. Yang ketiganya enggak ada pertanyaan ketiga kayaknya. Enggak Ibu, sudah Cuma itu. dua aja Bu. Sudah ya. Iya, Oh iya, betul, betul. ya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau memang masih ada yang itu nanti apa namanya, saya akan coba bertanya lagi. Tapi insya Allah apapun yang kita lakukan ini adalah ikhtiar yang baik, yang insya Allah adalah untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu saja. Boleh ditambahkan oleh Dr. Win mungkin? Ya, Dr. Win saya silakan tambahkan untuk ya. menambahkan. Jadi begini, untuk Bu Fitri semuanya benar Bu. Memang kalau untuk SOP-nya prosedur ya, untuk menjamin keseluruhan tahapan-tahapan, memang anak-anak sebelum divaksin diswab. Tapi ini percepatan dalam arti dilihat dari jumlah penduduk deh. Pertama, kita Kecamatan Cipondo itu yang 18 tahun ke atas, itu 228.302 dari data kecamatan. Baru divaksin dosis pertama aja untuk 5 puskesmas, kita 28.473. Dosis keduanya 12.896. Belum mencapai 70% dari usia 18 tahun ke atas, yang 228. Nah, usia 12 tahun sampai 17 tahun ke atas, sampai 17 tahun, kecamatan tuh punya data sekitar 100 ribuan. Yang ada di Cipondo, kita tuh paling banyak jumlah penduduknya se-Kota Tangerang. Jadi Kecamatan Cipondo itu paling tertinggi, paling pertama jumlah penduduknya paling banyak. Maka dari itu, usia 12-17 tahun yang ada di sekolah-sekolah, ya, berikut juga yang ada di wilayah-wilayah RT maupun RW, nanti kita akan segerakan vaksin. Karena kebiasaan anak-anak dalam bermain dengan teman-teman, dia keluar rumah, yang kita perhatikan itu tidak menggunakan masker, gitu loh. Jadi kenapa kita harus vaksin di usia ini 12-17? Supaya tidak membawa virus ke dalam rumah, di mana ada orang tuanya yang masih tua, yang usia 60 tahun, kakek neneknya, maupun ada orang tua yang lagi punya penyakit komorbid. Ini saling melindungi. Memang benar kata Bu Fitri, ya, harus disuap dulu. Cuman keterbatasan kami, Bu Fitri, SDM-nya kita nakesnya hanya berapa orang yang bisa melakukan ini. Kalau dari 1.000 murid yang harus kita swab, luar biasa itu lamanya. Apalagi untuk pertama, kita pendekatannya untuk si anak kan namanya dicolok ya, takutnya minta ampun Bu, saya aja udah dicolok berapa kali, ngerinya lumayan juga, apalagi anak-anak ya yang baru ngelihat, baru pertama kali, luar biasa, nanti kucing-kucingannya luar biasa. Makanya prinsip kami untuk vaksin ini, di saat anak tersebut sehat, kalau kondisinya fit, vaksin. Kalau dia ada gejala, tunda. Itu aja prinsip kami. Jadi Bapak Ibu yang sudah tahu anak kondisinya di rumah, anak-anak yang kondisinya fit, silakan vaksin. Dia bergejala maupun lagi keadaannya lemah dan sebagainya, tunda dulu. Itu aja pesan kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ika, Dr. Win yang sudah memberikan jawabannya. Bu Fitri, bagaimana dari jawaban yang sudah diberikan? Sudah bisa diterima? Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ika dan Dr. Win. Ya, sama-sama Bu Fitri. Sama-sama Bu Fitri. Sehat selalu ya. Sama. Selanjutnya kami persilahkan kepada orang tua dari Bunga 8B. Orang tua dari Bunga 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang memberi kesempatan ke saya, baik dari SMP Negeri 10 maupun dari teman-teman Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Yang pertama tadi sebenarnya udah dapat jawaban saya, tapi karena saya sudah mengajukan nama, tetap harus saya sampaikan. Saya Gerson Sitompul, orang tua dari siswi 8B Bunga Auragera Maharani Putri. Informasi yang saya terima dari anak saya, pertama, anak saya punya kelainan jantung, Bu. Jadi detak jantung dia lebih cepat dari kita yang normal.
saya sudah tanyakan, ada beberapa penyakit yang bisa untuk kita tidak dianjurkan vaksin. Nah, informasi ini harus jelas kepada semua orang tua murid, supaya jangan hanya karena mengejar ingin vaksin, tapi dia tidak jelaskan penyakit bawaannya, akhirnya berdampak. Nanti teman-teman dinas dan kepala sekolah dan seluruh yang bertanggung jawab itu yang akan menerima dampaknya. Jadi kemarin menurut anak saya, setelah dia menginformasikan dari sekolah tetap, udah datang aja dulu. Nanti di screening di sana. Saran saya Bu, untuk melaksanakan protokol kesehatan, karena saya bagian dari lembaga penanggulangan bencana juga, maka dipertimbangkan Bu, informasi dari orang tua murid, kalau memang anak punya gejala, tidak usah dipaksakan untuk hadir ke sekolah. Untuk mengurangi adanya berkumpul yang terlalu banyak dari kapasitas yang diwajibkan menurut PPKM. Yang kemudian berikutnya, yang saya mau pertanyakan, perbedaan vaksinasi anak 12 sampai dengan 17 dan vaksinasi 18 plus, apakah ini sama kandungannya atau beda? Karena kondisi tubuh orang dewasa dan anak-anak berbeda. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan jumlah 1000, saran saya, bukan saya menggurui, tapi saran saya, pertimbangkan untuk dijadwalkan saja kelas ini, jam sekian, jam sekian. Dan harusnya, tadi saya sepakat dengan salah satu orang tua, adanya tes sebelum semua siswa dianjurkan untuk hadir di acara besok. Dan vaksinasi ini yang untuk anak ini sudah selesai belum uji klinisnya? Saya mendukung program vaksinasi karena saya sudah beberapa kali mengirimkan warga Kota Tangerang untuk vaksinasi di Tang City. Sangat mendukung, Bu. Kita harus sukseskan. Indonesia harus bebas dari COVID. Tapi itu aja tadi beberapa poin dari saya. Saya harap bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu yang mempunyai kewenangan untuk bertanggung jawab dengan pelaksanaan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator mana ya? Iya, iya. Ya, maaf Bu. Silakan Ibu Ika untuk menjawab pertanyaan dari orang tua dari siapa tadi ya? Bunga, iya maaf, Bunga 8B. Ya, terima kasih Ibu. Baik Pak Sitompul, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi, apa tuh lupa lagi, jadi banyak banget ya. Apakah informasi penyakit bawaan, Dok. Oh iya, informasi penyakit bawaan. Iya benar Pak, begini. Mungkin sekolah tidak salah. Kan sekolah hanya memberitahukan bahwa ada vaksinasi di SMP dan untuk yang sehat datang. Nah, memang kami nanti melakukan screening, Pak. Jadi tidak mungkin anak-anak atau orang yang datang nanti yang mempunyai penyakit bawaan, yang mempunyai penyakit komorbid yang tidak terkontrol, itu kami vaksin, tidak mungkin. Jadi belum tentu semua yang datang akan divaksin. Ada meja 1 yang berfungsi untuk screening. Jadi akan ditanya, punya penyakit bawaan atau tidak. Nah, sekalian di sini saya umumkan, jika ada anak Anda mempunyai penyakit bawaan, misalnya penyakit jantung bawaan, penyakit ginjal bawaan, penyakit imunitas bawaan, misalnya seperti autoimun, ya seperti yang menyerupai lupus ataupun penyakit-penyakit autoimun yang lainnya, itu tidak boleh divaksin. Itu harus berkonsultasi dahulu dengan dokter anak ataupun dokter penyakit dalam ataupun dokter jantung yang biasa menanganinya atau biasa kontrol ke sana. Jadi memang secara global silahkan yang sehat datang, yang tidak tampak sakit
tetapi nanti akan kami lakukan screening pasti. Jadi beberapa orang yang datang ke tempat vaksinasi itu pasti ada yang tidak divaksin. Setelah melakukan screening di meja pertama akan ditanya, apakah Bapak, Ibu, atau adik, anak punya penyakit bawaan? Jika sudah ada satu yang ya, itu tidak akan kita vaksin. Akan disuruh pulang. Tetapi memang itu akhirnya memang akan menyita waktu. Nah, memang di sini sekaligus saja saya beritahukan bahwa untuk anak-anak yang mempunyai penyakit jantung bawaan, penyakit ginjal bawaan, penyakit liver misalnya juga, atau sedang berobat rutin penyakit kanker, ataupun mempunyai penyakit autoimun, ataupun sedang berobat penyakit autoimun yang dengan kortikosteroid, ataupun sedang transfusi darah, ataupun juga sedang cuci darah, ya itu tidak perlu tidak boleh divaksin di tempat biasa, ya harus melalui dokter spesialis yang menanganinya, harus ada persetujuan. Jadi itu yang pertama. Dan mungkin sekolah tidak salah untuk ya sudah, yang penting datang saja. Ya itu untuk anak yang sehat secara keseluruhan, ya secara fisik sehat, misalnya tidak lemas, tidak demam tinggi, tidak batuk pilek hebat, tidak mual muntah hebat, tidak sedang serangan asma, tidak diare hebat. Nah itu bisa datang, tapi tetap akan kami lakukan screening, ya memang sih screeningnya hanya dengan pertanyaan, kemudian dengan suhu, dengan tensi, tekanan darah. Ya kenapa? Karena memang kita harapkan itu bisa menyaring atau men-screening penyakit-penyakit yang tidak terlihat, ya misalnya yang secara kasat mata nggak terlihat, kalau ternyata dia demam tapi masih sehat kan bisa saja, ya. Nah, ataupun misalnya tensinya terlalu rendah karena dia misalnya kecapean atau drop, atau belum makan, atau terlalu tinggi. Nah itu bisa kita tidak lakukan vaksinasi itu. Kemudian itu yang pertama. Jadi jangan takut, kita juga tidak mengejar target. Kita tidak ingin terlihat baik dengan memvaksin semua orang, tapi tidak aman. Tidak seperti itu Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kami tetap melaksanakan semua sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan protapnya, sesuai dengan protokolnya, bahwa kami melakukan screening dahulu. Ya setelah screening lolos, kami lakukan baru pelaksanaan vaksinasi. Dan insya Allah jika tidak berbohong orang yang datang untuk divaksinasi itu akan aman, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk vaksinasi apakah ini yang antara 18 tahun ke atas dengan 12 tahun ini apakah sama? Sama. Dosisnya apakah sama? Sama. Vaksin yang dilakukan juga sama? Sama. Jadi vaksinnya dengan menggunakan Sinovac 0,5 mili, 0,5 1 mili, ding 1 mili, ya 1 mili kalau nggak salah, ya secara intramuskular, atau di lengan kiri atas secara masuk ke otot gitu, ya intramuskular kalau bahasa kedokterannya. Jadi ini yang diberikan apakah sama 18 tahun ke atas dengan 12 tahun ke atas? Sama. Kenapa? Karena kami melihat sekarang itu 12 tahun ke atas itu sudah masa bukan anak-anak lagi, sudah toddler, sudah remaja, sudah masuk ke dalam kategori remaja. Remaja itu secara penelitian ilmiah memang itu ternyata memang sudah bisa menerima vaksin dengan dosis yang sama dengan 18 tahun ke atas. Ya bahkan mungkin di luar negeri juga sudah mulai 12 tahun ke atas itu sudah, tapi karena kita kan dengan keterbatasan vaksin, kita bertahap dari lansia, pralansia, 18 tahun ke atas, kemudian sekarang ke 12 tahun ke atas. Dosisnya sama-sama, karena memang berdasarkan penelitian bahwa 12 tahun itu bisa menerima dosis yang sama dengan 18 tahun ke atas, dan itu aman. Insya Allah itu aman, dan memang sudah bukan kategori anak lagi. Kategori anak itu 12 tahun ke bawah. Ya, jadi insya Allah aman, sama-sama menggunakan Sinovac, sama-sama nanti disuntikan 2 kali dosis dengan interval 28 hari dosis pertama, kemudian 28 hari kemudian dosis kedua, dan juga dengan dosis yang sama dengan 18 tahun ke atas, dan insya Allah aman karena ini sudah melalui penelitian. Mungkin itu yang kedua. Untuk yang ketiga, saya rasa SMP sudah mengatur jadwalnya untuk kelas
berarti 7 ya, kelas 9 dulu yang datang, 9A, B, C, kemudian kelas 8, kemudian kelas 7. Insya Allah sudah diatur seperti itu, dan kita berharap memang besok pelaksanaan vaksinnya berjalan lancar, aman, dan tertib, dan tidak ada kejadian yang membahayakan untuk anak-anak di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin nanti ada masukan tambahan dari Dr. Win, dari Pak Tanto, atau dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Bapak dari Bunga, dari orang tua dari Bunga. Pak Simbolon ya. Bapak Simbolon ya. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya jawab. Getson, Pak Getson. Pak Getson. Pak Sitompul ya, Pak Sitompul. Oh iya, Pak, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Nanti kalau ada yang kurang berkenan bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup atau Pak Win mau menambahkan atau sudah cukup Pak? Saya nambahkan satu kalimat aja. Ya silakan. Suksesnya vaksinasi remaja ini ya harus ada dukungan dari orang tua. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Dok. Berarti kami sangat mengharapkan dukungan dari orang tua ya Dok ya. Kemudian nih tadi di chat saya baca ada siswa kami yang nanya Dok. Bu, apakah masih masukan Bu? Oh ya silakan. Bu, Pak Tanto. Mungkin Pak Tanto, ya silakan Pak Tanto. Mungkin ini udah diatur atau belum. Jadi besok itu mulainya jam 8 kan, jam 8, 9, 10. Apakah jam 8 sampai jam 10 itu kelas 7. Kemudian nanti dari jam 10 sampai jam 12 itu kelas 8. Kemudian nanti jam 1 sampai jam 3 itu kelas 9. Apakah ini udah ada pengaturannya dari pihak sekolah dan sudah disampaikan kepada wali murid atau bentuk jadwalnya kayak apa gitu? Mungkin itu yang dimaksud kali. Saya jawab sedikit ya. Oh ya. Saya dari kepala sekolah. Untuk di lapangan, insya Allah sudah dikondisikan karena memang kami selalu briefing, dan kemudian juga sudah disurvei dari dinas kesehatan dan juga disurvei dari Dokter Ika, Dokter Win sudah datang ke sekolah. Dia bersama-sama kami mengkondisikan keadaan di lapangan. Memang kalau untuk masalah kesehatan ya beliau-beliau inilah yang lebih berperan, kalau kami itu hanya siap di lapangan. Dan untuk penjadwalan udah jauh-jauh hari sudah dikondisikan. Artinya di sini kita mulai sih Bu ya dari setengah 8 itu Pak. Jadwal di setengah 8. Setengah 8 itu kelas 9 dulu karena memang yang terdewasa dulu. Kemudian sampai jam setengah 10. Nah, istirahat sebentar jam 10 sampai jam 12 kelas 8. Kemudian ada istirahat sampai jam 1, kemudian dilanjutkan, mudah-mudahan ada istirahat ya, ini mah hanya sebagai rencana ya, nanti pelaksanaannya kan belum tentu. Lanjut kelas 7, yang terakhir itu kelas 7. Dan untuk pengkondisian prokes itu kami lakukan sudah direncanakan dan sudah dikondisikan mengenai termogan, mengenai cuci tangan, mengenai distancing ya, artinya jaga jarak, kemudian pengkondisian UKS, kemudian anak-anak PMR juga ngebantu, anak-anak alumni juga ya. Selain wali kelas semuanya saya gerakkan ya. Itu saja mungkin untuk pengkondisian di lapangan, insya Allah rencana sih sudah kondusif ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, udah cakep itu Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi tambahan Pak Tanto, tambahan dulu. Jadi silakan. kemarin gini Pak Tanto, kita di meja observasi tidak ada yang menunggu kartu vaksin. Semuanya nanti menunggu berapa menit pulang. Nanti yang megang kartu vaksinnya wali kelasnya masing-masing. Itu aja Pak Tanto. Jadi wali kelas sekian dikawal sama wali kelasnya sampai nanti selesai. Kartu vaksinnya udah jelas tuh. Nanti kelompok-kelompok kelas 9, wali kelasnya yang mengawal semuanya. Jadi nanti pertemuan apapun, kartu vaksin nanti diterima oleh siswa-siswanya. Demikian. Oke, bagus Dr. Bin, kayak kemarin juga gitu, biar nggak ada kerumunan. Terima kasih Dr. Win, Pak Tanto, Dr. Ika, Bu Haji Is. Kita semua berusaha meminimalisir kerumunan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu wali kelas juga yang ikut Zoom ini bisa memahami, besok bisa mengawal siswa-siswinya.
Pertanyaan berikutnya dari wali murid Miroslav 92. Silahkan dari wali murid Miroslav 92 dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau masukan. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Ibu di Kepala Sekolah SMP 10, para Dewan Guru beserta dokter dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saya orang tua murid dari Miroslav Revo Darmawan di kelas 92. Saya ingin menanyakan karena 2 minggu lalu saya saat ini berdomisili di Kota Samarinda karena saya sedang dinas luar kota untuk anak saya ada di dekat SMP 10 tempat tinggal domisilinya di Nurul Yakin. Saya ingin menanyakan Bapak Ibu semua, 2 minggu lalu kami di Samarinda, saya bekerja sama dengan Dinas Provinsi Kesehatan Kalimantan Timur dan Kota Samarinda mengadakan vaksin 6.000 masa, yaitu terdiri dari usia 12 sampai dengan dewasa, terbagi dari beberapa kategori. Tetapi untuk setelah divaksin, tadi saya sudah dengar dari Dokter Ika, kebetulan yang divaksin adalah untuk Sinovac ya, Bu ya. Dengan Sinovac saya sangat senang sekali, sangat mensupport sekali, dikarenakan kan di luar sana banyak yang hoax itu adalah bahwa yang Astra yang berbahaya. Kami juga kemarin 6.000 orang di Samarinda itu mengadakan yang Sinovac. Dan tetapi dari beberapa peserta vaksin setelah 8 jam divaksin, setelah kembali ke rumah, kan dia setelah disuntik nggak boleh langsung balik ke rumah ya, 15 menit sampai 30 menit dia harus diobservasi dulu, duduk dulu untuk tidak langsung pulang. Di 15 menit sampai 30 menit setelah vaksin tidak ada efek sampingnya. Tetapi 8 jam kemudian itu karyawan saya ada 10 orang karyawan kami di Big Mall Samarinda, yaitu ada beberapa kategori ya Bu ya, ada yang mengalami kaku badannya tetapi tidak sampai berhari-hari, ada yang mengalami lemas, ada yang mengalami muntah sampai dengan pagi, buang-buang air dan muntah-muntah, tetapi itu juga tidak sampai berlarut-larut berhari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika terjadi, mohon maaf, amit-amit terjadi dengan putra-putri kami, apakah ada kontak center yang langsung cepat supaya bisa kita hubungin pihak dokternya, dan juga apakah kartu vaksinasinya itu sertifikat vaksinnya bisa langsung di-download untuk syarat penerbangan domestik dan internasional. Karena kemungkinan besar putra saya dalam waktu dekat mungkin akan menyusul saya untuk di Kota Samarinda seperti itu, Ibu. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio Darmawan. Untuk pertanyaan Pak Rio, Dr. Ika atau Dr. Win yang mau menjawab? Mungkin saya dulu ya. Nanti ya, akan silakan Dr. Ika. Ya, untuk tadi efek samping dari vaksinasi. Ya, memang efek samping vaksinasi itu sebetulnya yang pertama adalah mungkin karena kalau vaksinnya itu adalah vaksin virus atau yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan, itu memang akan menimbulkan demam karena ada reaksi dari tubuh untuk mengenali benda asing tersebut ya. Jadi memang kalau secara global efek samping dari vaksinasi itu adalah mungkin pertama demam, kedua adalah bengkak pada tempat penyuntikan, kemudian ketiga ada rasa alergi atau gatal-gatal, keempat juga biasanya memang agak gerges-gerges badannya gitulah ya, demam ya, itu yang biasa terjadi. Nah, untuk vaksin Sinovac ini sebetulnya adalah bukan virus yang dilemahkan, ya, tapi memang dia hanya adalah fragmen-fragmen virus yang dimasukkan, dibentuk ke dalam dijadikan vaksin, dijadikan obat untuk penangkal atau pembuat antibodi dengan cara mengenali salah satu dari bagian tubuh virus tersebut. Nah, tetap saja jika dimasukkan ke badan, dia akan menjadi benda asing yang akan dikenali oleh imun tubuh kita dan akan membentuk antibodi. Jadi kemungkinan bisa ada yang demam, ada yang tidak. Saya tidak demam sama sekali habis divaksin, hanya memang agak lemes badannya setelah divaksin. Benar kata Bapak dari orang tua Rio, bahwa 15 sampai 30 menit pertama
biasanya memang tidak ada efek apapun. Kenapa? Itu yang kita lihat bukan, oh berarti bohong, tidak. Kalau memang itu berbahaya, akan menimbulkan shock anafilaktik. Jadi 15-30 menit anak tersebut akan merasakan gejala yang alergi tinggi. Nah, insya Allah tidak pernah terjadi itu ya 15-30 menit pertama untuk penyuntikan Sinovac. Berarti memang lebih minimalis untuk menimbulkan shock anafilaktik, tidak pernah ada. Nah, setelah sampai rumah, memang kebanyakan beberapa orang ada yang ototnya merasa kaku, ada yang ototnya merasa lemas, kemudian ada yang rasa lapar terus. Nah, kalau merasa lapar terus kemudian nggak ada makanan atau dia kemudian lemes tidak makan, biasanya memang asam lambung akan meningkat, akhirnya menjadi enek, menjadi mual. Nah, jika tidak ada makanan masuk juga, masih ada kita rasanya rasanya lapar gitu ya, asam lambung keluar terus, kita tidak memasukkan makanan, akhirnya usus kita terisi oleh gas. Nah, itu juga ujung-ujungnya akan diare. Nah, itu adalah bisa kadang-kadang terjadi terhadap beberapa orang yang divaksinasi, tetapi itu efeknya memang tidak berlangsung lama. Jadi kalau menurut saya, nanti jika terjadi hal-hal seperti itu, dipersiapkan saja. Misalnya, kalau anak-anak demam, bisa diberikan paracetamol. Paracetamol itu dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Jika anaknya beratnya 50, berarti 500 mg paracetamol bisa diberikan sekali minum. Bisa diberikan per 6 jam, ya. Itu jika demam bisa diberikan paracetamol. Jika perutnya perih atau lambungnya perih, mual, enek, itu bisa diberikan obat-obat antacid atau obat-obat mah seperti Milanta, kemudian apalagi sih obat mah, promah ya, promah cair, terus polisilen cair gitu, itu bisa diberikan itu. Jika diare, ya memang kalau diare itu tidak boleh dimampetkan, harus dikeluarkan dulu tuh yang menyebabkan diare. Nah, tapi anak-anaknya jangan tidak mau makan, harus tetap makan dan minum. Makan yang lembut-lembut ya, makanan yang lunak, kemudian banyak minum. Harus tidak boleh tidak mau minum. Kalau sudah diare tidak mau minum, harus dibawa ke rumah sakit karena akan menyebabkan dehidrasi. Jadi jika anak diare, memang tetap dikasih minum dan makan makanan lunak, kemudian bisa diberikan zinc sehari sekali selama 10 hari. Nah, jika memang diperlukan, memang sebaiknya ada kontak person. Nah, bagaimana jika guru ada wali murid, kontak personnya adalah wali murid. Jika memang misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kontak wali murid nanti akan kontak kepada puskesmas Polres Pelawat sebagai puskesmas yang menaungi atau karena SMP 10 ini adalah ada di wilayah kerja puskesmas Polres Pelawat, maka harus dilaporkan pembinaan harus dilaporkan kepada puskesmas Polres Pelawat. Jadi nanti wali murid bisa melaporkan kepada PJ imunisasi puskesmas Polres Pelawat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ternyata itu sangat berat ataupun sangat membahayakan, bisa langsung dibawa ke UGD rumah sakit ataupun ke UGD Puskesmas Cipondo. Karena Puskesmas Cipondo mempunyai UGD 24 jam. Tetapi UGD kami ini sudah sekitar 6 bulan belakangan ini penuh dengan pasien COVID. Jadi ada 4 bednya ini terisi oleh pasien COVID. Nah, moga-moga sih yang saya bisa doakan dan saya harapkan, efek yang terjadi setelah penyuntikan nanti 2 jam, 3 jam itu adalah efek yang tidak permanen atau efek yang hanya terjadi reversible, jadi bisa kembali normal kembali, yaitu dengan obat-obatan sederhana. Misalnya tadi jika demam dikasih obat demam paracetamol, jika dia mual enek dikasih obat mah, jika dia lemas ya kalau lemes jangan dibiarin aja ya, lemes tetap harus ya biarkanlah dia tidur dulu. Biasanya ngantuk lemes, saya juga begitu. Saya disuntik jam 2, habis maghrib itu saya habis sholat itu udah nggak bisa bangun lagi dan saya lemes banget, asal rasanya tulang-tulang itu copot semua, tapi saya tidurkan aja ya. Jadi jangan stres juga, ikutin aja. Memang lemes ya sudah istirahat dulu. Saya 3 jam tidur, kemudian saya bangun lagi, saya makan. Ya, jadi kalau memang perutnya lapar, perih, harus dimaksa dengan makanan masuk. Tetap harus ada makanan masuk. Kenapa? Kalau perih, males makan, nanti itu akan menimbulkan gas yang banyak. Akhirnya nanti gas itu masuk ke usus. Dan nanti di usus tersebut akan
terjadi hambatan untuk penyerapan makanan, akhirnya mencret. Nah, itulah biasanya yang terjadi efeknya. Tapi insya Allah itu tidak efek yang lama dan tidak terjadi pada semua orang. Dan itu mungkin bisa juga sudah ada penyakit sebelumnya sebelum divaksinasi. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian kayaknya itu aja ya. Kemudian untuk itu ya, untuk apa namanya vaksinasi, kartu vaksinasi. Kartu vaksin ini bisa digunakan, bisa nanti di-download di pedulilindungi.co.id. Nah, tapi untuk syarat terbang saya kurang tahu ya, kayaknya sih harus dua kali vaksin dulu ya. Jadi nanti setelah vaksin kedua, dan nanti anak-anak itu kan harus menyertakan nomor handphone. Nomor handphonenya tidak boleh salah. Kalau nomor handphonenya salah, ya tidak akan mendapatkan SMS blast dari Kemenkes. Jadi nomor handphone yang diberikan nanti tidak boleh salah satupun. Kalau sudah salah dan sudah diinput, tidak bisa dibenerin. Ya, jadi nanti ada pertanyaan nik, kemudian nomor handphone. Nah itu harus dicatat benar. Anak-anak harus hafal nomor handphonenya atau membawa catatan nomor handphonenya dia atau nomor handphone orang tuanya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Win atau Pak Tanto. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ika. Bapak Ibu sekalian, ini saya lihat jam saya itu sudah jam 17:42. Kita buat kesepakatan ini, saya lihat orang tua antusias sekali untuk memberikan pertanyaan. Tapi dalam catatan saya, apa masih ada yang diberi kesempatan atau kita sudahi saja atau gimana nih Dok? Di sini catatan saya kita beri kesempatan satu orang lagi, bagaimana? Yang sudah saya catat. Boleh, silakan. Ya. Kepada orang tua dari Rifat Sauki 7J, silakan. Orang tua dari Rifat Sauki 7J. Ini yang terakhir ya untuk pertanyaan. Karena sudah hampir maghrib. Halo Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh siswa memang wajib dalam pelaksanaan vaksin itu, Bu? Pertanyaan saya seperti itu. Kalau kondisinya lagi kurang, kayaknya anak saya juga kondisinya lagi kurang fit gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya wajib hadir atau tidaknya di sekolah gitu? Kelihatannya kalau didatengin juga kelihatannya kondisinya lagi kurang fit gitu dia. Coba tolong di penjelasannya, Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, kasih Bu. Sudah terjawab di jawaban awal-awal ya. Tapi silahkan dokter untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Damiri, Pak Haji Damiri ya. Ya, Bu. Betul. Ya, kan tadi sudah dijelaskan di depan bahwa memang ini wajib untuk seluruh siswa SMP Negeri 10 besok divaksinasi. Tetapi hanya untuk yang sehat saja. Yang tidak dalam keadaan sehat atau tidak tidak fit ya, sedang menderita penyakit atau ada penderita penyakit bawaan, tidak usah datang ya. Bisa nanti menyusul di puskesmas ataupun nanti lain waktu jika ada jadwal. Jadi hanya untuk saja yang datang. Jika anak Bapak tidak fit, tidak sehat, sedang tidak fit, tidak usah datang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya Bapak Haji Damiri. Demikian ya. Jadi catatannya kalau anak sedang fit, sedang sehat itu yang wajib divaksin datang ke sekolah. Sebentar Bu, ini ada pertanyaan di chat. Kalau ada anak yang asma, apakah juga harus vaksin atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau HP-nya rusak, dia menggunakan nomor HP orang tua, bisa atau tidak itu Dok? Silakan Dokter Ika atau Pak Dokter Win. Untuk kalau sakit asma. Ya. Asma untuk berdasarkan instruksi dari dokter penyakit dalam, kalau asma tersebut tidak sedang kumat atau dalam 1 bulan ini, dalam 2 minggu terakhir ini tidak timbul serangan asma atau tidak terjadi serangan asma akut, itu boleh divaksin. Jadi kalau dalam 2 minggu ini tidak terjadi serangan asma akut, dia boleh divaksin. Tapi kalau ada proses seminggu yang lalu ada asma dan serangan sesak, tidak usah divaksin. Jadi harus berobat dulu sampai asmanya stabil atau asmanya tersebut tidak serangan lagi. Jadi dia harus ke dokter anak atau dokter penyakit dalam dulu
ya tidak usah datang. Kalau ada dalam 2 minggu terakhir ini ada serangan asma, tidak usah datang, tidak boleh divaksin. Tapi jika tidak, 1 bulan ini sudah tenang, nggak pernah ada asma, bisa divaksin. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi Bu? Nomor HP. HP anak sedang rusak. Boleh nggak pakai daftar, ketika daftar pakai nomor HP orang tua? Bisa, boleh. Yang penting nomor HP-nya aktif. Nomor HP-nya aktif. Sepertinya bisa deh. Bisa ya, Bu, ya. Orang tuanya kan tidak sudah divaksin kan atau bagaimana? Orang tuanya? Nggak ada pertanyaan orang tuanya udah vaksin apa belum ini? Intinya bisa ya Dok ya, pakai nomor HP orang tua intinya bisa ya. Yang pertanyaannya beda, nick-nya beda. Jadi nanti dia akan mendapatkan SMS blast ke nomor itu lagi. Ke nomor orang tuanya. Kemudian satu lagi Dok nih, mohon maaf. Yang terakhir nih. Kalau usianya kurang dari 12 tahun, kurang 6 bulan. 12 tahun kurang 6 bulan. Kira-kira ini boleh divaksin atau enggak Dok? Tidak, harus 12 tahun 1 hari ke atas. Oh, ya. Jadi harus 12 tahun ke atas. 1 hari nggak boleh. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Untuk terakhir barangkali dari Pak Dr. Win, Pak Tanto, mungkin ada tambahan untuk yang terakhir sebelum kita tutup. Ya, terakhir. Ya. Untuk moderator, mungkin dari kami apabila Bapak Ibu anaknya memang mempunyai riwayat penyakit bawaan seperti ada kelainan jantung, asma. Asma ini dalam arti dia memang ada terus-menerus ya diberikan obatnya ya. Bukan asma kambuhan kayak dingin, dia batuk, pilek dan sebagainya. Itu bukan asma. Ya, itu karena cuaca yang tidak tidak bersahabat lah seperti itu. Intinya asma itu memang sudah bawaan. Dari sejak lahir dia asma ya. Jadi Bapak Ibu tolong sukseskan untuk vaksinasi ini bagi anak Ibu ya. Karena dengan vaksinasi ini herd immunity nanti terbentuk. Kegiatan belajar mengajar di sekolah insya Allah ada tatap muka ke depannya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Win. Dari Pak Tanto barangkali terakhir sebelum ditutup ada tambahan? Pak Tanto? Oh, tidak ada Pak Tanto. Dari Ibu Iis? Ada tambahan Bu Iis sebelum kita tutup nih? Bu Iis? Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, Dr. Ika, Dr. Win, Pak Tanto, Bu Iis, kemudian teman-teman wali kelas, Bapak Ibu wali murid sekalian, terima kasih sudah mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ika, Dr. Win, Pak Tanto, Bu Iis, semuanya bisa kita pahami bersama. Tadi kata Pak Win, kunci suksesnya vaksin ini di orang tua, dukungan dari orang tua. Mudah-mudahan orang tua semuanya mendukung, besok vaksin berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti, yang tidak kita harapkan, karena kesuksesan vaksin mudah-mudahan ini sebagai langkah awal menuju nanti anak-anak kita bisa untuk tatap muka sekolah, karena sekolah daring itu sangat tidak enak, baik guru maupun siswanya juga banyak yang sudah pada mengeluh. Oleh karena itu mari kita dukung program pemerintah ini supaya kita semuanya menjadi sehat, imun kita menjadi kuat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan mudah-mudahan nih akan tidak semua gabung nih wali murid. Mudah-mudahan wali kelas yang gabung nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua bisa menyampaikannya sesuai apa yang sudah kita simak bersama dalam pertemuan Zoom ini. Karena memang waktu sudah hampir maghrib, bagaimana kalau kita tutup saja bersama Zoom ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak sama-sama. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Salam Sehat selalu Bapak Ibu semua.
Terima Amin. kasih. Salam sehat. Bapak Mudah-mudahan Ibu semuanya sehat. atas arahan, cerahannya, ilmunya tambah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah.